Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upi Show. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi, dan berbagi kebaikan. Upi Show tayang di kanal YouTube Upi Show, Kabar Video, dan jaringan Kabar Group Indonesia Network. Pemirsa Upi Show, saat ini kita akan berbincang tentang dugaan kasus suap penyidik KPK dan Wali Kota Tanjung Balai yang melibatkan Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin. Nah, kita sudah bersama dengan kawan kita ini, Anwar Razak, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif Indonesia atau KOPEL Indonesia. Selamat siang, Pak Anwar. Selamat siang, Pak Upi. Makasih sudah datang ke studio mini kita. Oh, senang sekali saya. Oh, senang ya. Ya, Pak Anwar, ya. KOPEL kan beberapa waktu terakhir cukup intens mengikuti kasus dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Gimana KOPEL melihat kasus ini sebenarnya? Ya, memang betul, Pak, kami dalam beberapa waktu terakhir ini concern betul untuk mencermati, dan bahkan kemarin kami sudah melaporkan sebenarnya, melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI untuk memproses Bapak Aziz Samsudin ya. Aziz Samsudin ini karena memang kami melihat bahwa beliau ini memang sebagaimana rilis dari KPK, lansir dari KPK yang kemudian dilansir oleh Ketua KPK sendiri, Firly Bahuri, bahwa Pak Aziz Samsudin ini terlibat dalam proses memfasilitasi pertemuan yang kemudian ketahuan bahwa ada proses suap yang terjadi pada penyidik KPK. Dan juga sebenarnya kasus ini adalah kasus korupsi yang sedang berproses, dan kemudian dari proses memfasilitasi itu Pak Aziz Samsudin menjadi salah satu aktor untuk penghentian penyidikan kasus di KPK. Nah, sehingga memang kami karena kami adalah lembaga pemantau legislatif ya, dan tentu kami ya sebagaimana masyarakat dan publik lainnya bahwa DPR ini kan harus, ya meskipun sangat terpuruk sebenarnya kondisinya saat ini, tapi kan tetap harus dijaga bahwa kehormatan itu harus tetap dijaga. Nah, sehingga kami ya kemarin melaporkan untuk dugaan pelanggaran kode etik. Jadi KOPEL sudah melaporkan ke Mahkamah? Iya, kami Mahkamah Kehormatan Dewan. Laporannya seperti apa itu, Bu Anwar? Nah, di DPR ini kan memang ada tadi itu ada kode etik ya. Selain itu ada tata tertib, terus ada kode etik DPR yang tentu menjadi rambu-rambu untuk menjaga etika, moralitas dan kehormatan, menjaga kehormatan dan citra diri anggota DPR dan lembaganya tentu ya. Nah, di situ ada perangkat yang namanya Mahkamah Kehormatan itu yang menjadi penegak atas kode itu. Nah, kami melaporkan jadi bukan pada konteks tadi ini konteks korupsi pada ranah KPK ya, bukan. Kami melaporkan pada ranah kehormatan tadi, bahwa DPR itu harus dijaga kehormatannya, dijaga kehormatannya dari tindakan tidak terpuji, apalagi tindakan yang korup. Gitu. Karena memang jelas disebut di kode etik itu disebut tidak boleh seorang anggota DPR itu melakukan tindakan terpuji yang akan mencemarkan nama atau mencemarkan kehormatan DPR. Dan bahkan disebut jelas seorang anggota DPR tidak boleh melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu jelas. Jadi KOPEL mau lihat dalam kasus ini anggota DPR RI itu melakukan pelanggaran kode etik. Benar. Jadi selain tadi masuk dalam ranah KPK, juga ada pelanggaran kode etik di DPR, dan itu harus cepat. Sebenarnya kami mendorong sebenarnya untuk segera betul diproses sebelum
malah sebelum ada keluar satu proses penyelidikan, hasil penyelidikan dan penyidikan di KPK atas saudara Aziz Samsudin, itu sudah harus sebenarnya dikelirkan di DPR. Karena apa? Karena kita harus menjaga marwah gitu ya. Kita harus menjaga marwah DPR. Jadi ketua MKD itu mesti cepat ya. Bahkan ketua DPR itu harus cepat mengambil tindakan supaya betul akan cepat clear, cepat nama DPR harus segera dibersihkan. Gitu. Nah, kasus Aziz Samsudin ini kan menunjukkan bahwa ada persoalan di internal DPR itu sendiri. Bagaimana secara umum melihat kinerja anggota wakil-wakil rakyat kita di Senayan itu, Bung Anwar? Nah, benar. Ya, ini kan memang akhirnya kan mengkonfirmasi, menguatkan kembali sekian lama tontonan di publik dan kesimpulan di publik bahwa lembaga ini terpuruk, betul ya, citranya terpuruk. Ini satu lagi kasus yang kemudian menguatkan itu. Nah, memang ini kan serius sebenarnya. Dulu DPR mendorong bahkan melahirkan revisi Undang-Undang KPK kan, yang publik juga tidak menginginkan. Semua orang mengatakan tidak untuk revisi itu. Tapi kemudian kan revisi dengan alasan bahwa DPR juga ingin memperbaiki KPK, kan? Nah, terus dengan kejadian seperti ini tentu ini semakin membuyarkan. Memang tidak ada niat baik sebenarnya. Tidak ada niat baik dari DPR untuk memperbaiki KPK. Apa yang terjadi pada revisi Undang-Undang KPK kemarin sebenarnya memang upaya untuk pelemahan sebenarnya. Nah, kita tahu Pak Aziz Samsudin ini kan sebenarnya dia asalnya dari Komisi 3. Komisi 3. Sebelum menjadi wakil ketua, dia dari Komisi 3 yang merupakan mitra dari KPK. Jadi pasti tahu persis seperti apa KPK dan tentu tahu persis bagaimana seharusnya relasi antara dia sebagai anggota DPR dengan lembaga mitra KPK gitu. Dia tahu persis itu. Saya harus berada pada posisi mana, menjaga jaraknya seperti apa juga tahu persis. Jadi kasus ini kemudian semakin meneguhkan sinyalemen bahwa ada persoalan serius di Senayan dan ini bisa menjadi semacam catatan buruk ya buat kinerja teman-teman di Senayan. Jadi gimana kemudian Kopel ini melihat supaya ini kemudian tidak terulang? Benar. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa memang ini menjadi catatan buruk yang kesekian kalinya. Nah, sehingga memang betul bahwa sekarang perlu betul ada gerakan besar ya untuk kemudian mengembalikan citra itu. Pertama tentu secara kelembagaan untuk sekarang ini kuncinya adalah Mahkamah Kehormatan. Menurut saya itu Mahkamah Kehormatan harus bekerja bersihkan ini. Saya selalu buat status di medsos. Saya bilang sekarang harus bersih. Ada lagi ini orangnya harus cepat bersihkan. Nah, itu langkah tercepat yang bisa dilakukan sekarang ini. Langkah jangka panjang tentu perlu karena tadi tuh kita butuh DPR yang betul-betul ya, kalau kemarin sudah selalu kita sebut terhormat. Nah, sekarang kita mau mengembalikan keterhormatan itu kan. Nah, ini nah, tentu memang ini bukan kerja jangka pendek menurut saya. Pertama tentu harus memang diperlihatkan bahwa betul DPR ini menjaga betul yang namanya anti korupsi gitu ya, isu-isu korupsi jangan lagi menghinggapi di DPR. Dan harus ditunjukkan betul bahwa dengan revisi Undang-Undang KPK kemarin bukan maksud untuk melakukan pelemahan. Kuatkan kembali ini KPK, gitu ya, kuatkan kembali dan berikan ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan kerja-kerjanya gitu ya.
Oke, dan kemudian kalau ada anggota yang terindikasi terlibat, maka DPR juga harus segera memfasilitasi, mempermudah dan memfasilitasi proses itu supaya tadi itu bersih-bersih. Gitu. Jadi Kopel melihat salah satu cara untuk memperbaiki kinerja itu di Mahkamah Kehormatan. Iya. Untuk sekarang ini jangka pendek ya. Iya, Mahkamah Kehormatan. Dan Mahkamah Kehormatan itu sendiri gimana menurut Kopel selama ini? Apakah efektif dalam menertibkan anggotanya atau gimana? Itu kan persoalan juga itu. Itu dia. Kami sebenarnya ini ya sudah yang keberapa kali ya kami melaporkan kasus pelanggaran kode etik. Nah dulu yang sebelum ini juga yang pertama itu kami pernah melaporkan kasus waktu ada persoalan antara di DPD ya. Di situ ada salah seorang anggota DPR yang kemudian terlibat dalam proses ada satu kejadian waktu itu di DPD dan salah seorang anggota DPR terlibat di situ, dan itu kita laporkan di Mahkamah Kehormatan. Nah, ya waktu itu bahkan tidak diproses, kami punya laporan. Tidak diproses sampai sekarang. Nah, padahal di waktu itu betul-betul orang yang bersangkutan hadir pada saat kita mungkin masih ingat waktu itu ada perebutan palusidan dan apa? Oh iya benar. Iya, dan itu tidak berproses. Tidak berproses. Artinya memang pengawasan itu akan menjadi susah juga. Nah, tapi kita tiba pada satu kesimpulan bahwa apa yang dilakukan teman-teman Kopel itu kan merupakan jalan yang panjang. Itu tidak bisa serta-merta merubah situasi yang sudah sebegitu runyam ya. Benar. Dan susah. Dan apa yang terjadi pada kasus anggota DPR yang terbaru ini itu semakin menunjukkan bahwa teman-teman di Kopel itu harus bekerja lebih giat dan lebih ekstra. Nah, tapi tunggu dulu. Nanti kita akan mengorek lebih jauh apa sih yang akan dilakukan Kopel di masa-masa mendatang, terutama di dalam bersinergi untuk meningkatkan kinerja teman-teman di DPR. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Cuma di sini, orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Mungkin pemirsa UPISO ingin tahu, bagaimana sih perjalanan hidup seorang pasap? Ya sebagai orang. Jadi masih adat-adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. UPI Show, setiap hari Rabu jam 4 sore, hanya di channel YouTube UPI Show. Jangan lupa subscribe ya. Kembali lagi bersama saya Upi Asmaradana, masih dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif Indonesia, Bung Anwar Razak. Bung Anwar, tadi kita sedang bercerita soal kasus Wakil Ketua DPR RI yang terjerat dalam kasus dugaan suap di antara penyidik KPK dengan salah seorang wali kota di Tanjung Balai. Nah, kita tidak mengupas itu, tapi kita ingin mengetahui sebenarnya apa sih sebenarnya yang telah dilakukan Kopel itu sendiri dan kegiatannya apa saja supaya ini masyarakat dan pemirsa UPISO tahu kalau ada masalah itu mengadunya ke Kopel kalau ada apa-apa. Mungkin Bung Anwar bisa menjelaskan Kopel itu apa sih? Iya, makasih Pak Upi. Ya memang kami sebagaimana nama lembaga Komite Pemantau Legislatif. Jadi memang concernnya di DPR dan DPRD. Jadi melakukan pemantauan. Tapi memang selain kalau memantau kan hanya sekedar memantau gitu, tapi selain melakukan pemantauan, kami juga melakukan ada beberapa inisiatif-inisiatif yang coba kita bangun, termasuk diantaranya sebenarnya adalah bagaimana penguatan relasi antara anggota DPR-nya dengan konstituennya gitu ya, sehingga kami tuh sering
mendorong agar anggota DPR misalnya mempublikasi kinerjanya gitu ya, kemudian memperluas reses gitu ya, penjangkauan reses, penjangkauan konstituen gitu, itu juga kita lakukan. Nah selain itu sekarang ini sebenarnya ada hal yang cukup menarik yang sedang kami dorong bersama, itu namanya Open Parliament Indonesia. Nah KOPEL di situ, nah ini lagi-lagi biasanya kan anggota DPR melihat kalau sudah ada NGO yang berteriak keras-keras kan, itu selalu dicap bahwa ini ingin mematikan DPR ataukah ingin apa gitu ya dengan anggota DPR-nya. Nah ini harus apa namanya ya, harus dikelirkan menurut saya juga di DPR, dan dia tentu juga mereka juga menilai. Kami dan sebagian besar juga teman-teman yang selama ini concern dengan isu-isu parlemen itu sebenarnya tidak ada niat untuk sama juga dengan misalnya dengan KPK. Kita tentang KPK itu juga bukan untuk mematikan KPK sebenarnya. Bagaimanapun yang namanya DPR itu harus kuat. Jadi sebenarnya keberadaan KOPEL itu untuk memperkuat kelembagaan DPR RI sebenarnya, DPRD kota dan beberapa anggotanya yang tersebar di berbagai daerah. Benar. Tadi itu saya mau lanjut tadi itu Pak Opi tentang Open Parliament. Open Parliament Indonesia sebenarnya kan di banyak negara sebenarnya itu sudah mulai ada inisiatif dan bahkan mulai bekerja konsep Open Parliament. Open Parliament. Nah, Open Parliament ini sebenarnya adalah membuka transparansi, membuka akuntabilitas, dan akhirnya adalah tadi itu membangun relasi yang kuat antara anggota DPR dengan konstituennya gitu ya, karena tingkat kepercayaan akan semakin tinggi dengan adanya keterbukaan gitu ya. Ada keterbukaan dan kemudian aspirasi publik juga bisa dengan baik, dengan enak, dengan mudah. Ada kemudahan publik. Jadi ini kan Indonesia ini kan pas sekali sebenarnya. Open Parliament ini sebenarnya bahkan menggunakan media-media online gitu ya, untuk kemudian menjangkau daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia yang selama ini juga tidak bisa tercover dengan baik oleh para anggota parlemennya. Nah itu mereka bisa memberikan aspirasi, memberikan tanggapan terhadap sebuah undang-undang, rancangan undang-undang gitu ya. Nah itu konsep Open Parliament itu sedang kami dorong dan bahkan sudah masuk dalam agenda di Sekretariat Jenderal. Dan sebenarnya kemarin kita sudah mengagendakan untuk pertemuan dengan pimpinan DPR untuk membahas ini, menyetujui dan kemudian go sebagai action plan gitu ya, ke tahun-tahun berikutnya. Itu kita karena ya lagi-lagi dalam sebuah negara demokrasi kan DPR legislatif harus kuat. harus kuat ya, harus ada dan harus kuat. Kapan dia tidak kuat maka pemerintah ini akan pincang, akan banyak persoalan, kesejahteraan tentu tidak akan dicapai. Nah, itu proses yang menurut kita itu akan jangka panjang. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman di KOPEL di dalam mencapai visinya itu? Iya, sekarang ini kalau ke sana ke dalam ke intern ya di DPR itu kita ada berapa gabungan teman-teman NGO gitu ya, itu sedang menyusun rencana aksi untuk membuka ruang aspirasi, via beberapa kanal sebenarnya, bukan hanya via online, tapi yang mudah sekarang ini adalah via online. Ya. Ada aplikasi akan coba mungkin akan di websitenya DPR itu akan ada ruang di mana seluruh masyarakat yang punya persoalan di daerah, yang apakah terkait daerahnya atau terkait dengan kebijakan di pusat, itu bisa masuk di situ, dan di situ juga nanti anggota DPR-nya bisa memberikan tanggapan balik gitu ya. Dan bagi anggota DPR sendiri di konsep Open Parliament ini nanti dia akan punya juga kanal khusus untuk kemudian menyampaikan apa sih yang sudah dia lakukan. Jadi dia menjadi terbuka ya? Iya, itu konsep keterbukaan sebenarnya di situ. Dan kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mengadu soal kinerja anggota DPR, itu bisa melalui itu? Bisa.
Bisa. Jadi di rancangan kita ini itu mudah. Akan ada nanti kanal tersendiri di situ, ada menu tersendiri. Ya termasuk diantaranya kalau ada anggota DPR yang dianggap bermasalah di mata publik itu bisa dimasukkan di situ. Ada. Cuma ya tadi tuh ini baru sudah masuk di sekjen menjadi perencanaan, tapi kan harus ada apa namanya dari pimpinan DPR itu harus disetujui dan kemudian menjadi action plan untuk tahun 2021 ini. Nah, terkait itu apa yang dilakukan teman-teman Kopel untuk mengkolaborasikan upaya baik-baik ini? Kan selalu kita berpikir apa yang dilakukan Kopel, apa yang dilakukan anggota DPR di Senayan maupun di daerah di tingkat 1 maupun di tingkat 2 itu kan sebagai bagian dari upaya memperbaiki Republik ini. Ya. Kan? Nah, sejauh mana langkah-langkah yang telah dilakukan Kopel di dalam mewujudkan cita-cita itu? Apakah anggota DPR diberi masukan justru dia cuek-cuek aja atau justru apa gitu? Gimana Pak Anwar melihat itu? Iya. Ini memang dinamis ya di DPRD ya, baik di DPR RI maupun di DPRD kabupaten dan provinsi itu memang cukup dinamis situasinya ya, dan memang butuh juga ya kerja dan strategi yang cukup bagus. Nah memang ide-ide bagus itu kan tidak juga semua terima, tapi tidak juga semua orang tolak. Nah kami sepanjang dari pengalaman kami di antara anggota-anggota DPR itu masih banyak yang memiliki ide dan kemudian keinginan untuk membangun DPR yang lebih baik. Itu banyak, termasuk menerima ide-ide yang inovatif. Kalau di DPRD misalnya dulu di Makassar, sekarang juga kami di Bogor ya. Iya. Dulu di Makassar itu bahkan ada yang konsep open parlemen ini sebenarnya kan mau dulu juga dibawa oleh teman-teman di DPD Kota Makassar. Itu ingin ini satu aplikasi sudah bisa mengcover seluruh kebutuhan untuk menjalankan fungsi DPRD. Nah itu ada sejumlah bahkan kami sekarang punya satu kokus parlemen ya. Kokus parlemen kami ada di situ, kokus parlemen untuk kokus parlemen bersih. Sebenarnya itu sudah beberapa tahun yang lalu kita, dan kemudian sekarang bekerja untuk beberapa isu layanan publik. Itu malah selain dari Makassar sudah tergabung sekarang, sudah menasional. Jadi ada dari Bogor, ada dari Alor. Itu sudah tergabung dalam. Memang tidak semua anggota DPR masuk di situ. Tidak semua, karena itu tadi dinamikanya banyak yang juga tidak menerima konsep, tidak ingin perubahan lah gitu ya. Nah, apa tantangan terbesar dan terberat yang dihadapi teman-teman Kopel di dalam menjalankan program-programnya itu? Nah, ini tantangannya tadi kan memang ada, ini kan kalau ingin efektif itu kan harus masuk secara kelembagaan ya. Supaya bisa efektif mendorong juga anggota DPR yang lain gitu ya. Nah, tentu kita butuh kan. Jadi orang yang saya sebut tadi itu punya ide dan inisiatif itu kadang tidak berasal dari jajaran pimpinan. Itu dari fraksi saja gitu ya, anggota fraksi, ketua komisi, dari situ. Sehingga ketika akan didorong untuk menjadi satu kebijakan di DPR atau ke DPD itu kan perjalanannya panjang untuk meyakinkan. Tidak bisa serta-merta dia menerima gitu kan. Nah, di situ. Itu itu jadi diberi masukan, kadang juga diabaikan. Itu juga tantangannya jadinya, karena kan ini kan ekstra parlemen jadinya sebenarnya. Ekstra parlemen. Ya, memberikan pertimbangan-pertimbangan, memberikan masukan-masukan kepada anggota DPR. Benar. Dan selain itu apalagi kendalanya teman-teman di Kopel? Iya. Ini kan fraksi kan juga ada di situ ya. Jadi kepentingan partai itu sebenarnya paling kelihatan di DPR itu. Kepentingan partainya, fraksinya ya. Iya. Fraksi dan partainya lah. Fraksi dan partai itu kepentingan itu masuk. Jadi kalau tidak klop juga dengan
kepentingan partai, Ya dia abaikan susah pasti. nembusnya kan? Susah. Dia pasti abaikan kalau sesuai dengan kepentingan partai. Sehingga memang kalau kami menggunakan beberapa strategi lah. Jadi selain tadi itu lobby komunikasi gitu ya, kami juga kadang menggunakan jaringan teman-teman NGO yang lain dan juga media untuk bisa mendorong, mempush supaya ide-ide yang bagus ini untuk penguatan DPR ini bisa goal masuk. Gitu Ya, kan. jadi pemirsa Opiso, saya pikir tugas teman-teman di Kopel itu mulia, tapi tantangannya besar dan juga cobaannya berat kan gitu. Apalagi ini berhadapan dengan anggota DPR. Nah, terakhir mungkin Bung Anwar, ada hal yang ingin disampaikan ke masyarakat Indonesia, silakan. Ya, saya kira memang sekarang pertama balik ke terkait dengan kasus Aziz Samsudin ini tentu mencoreng kembali muka DPR kita, mencoreng muka DPR kita, dan saya pikir ini perlu kita terus dorong masyarakat luas. Ayo kita bareng sama-sama dorong untuk bersih-bersih DPR RI, bersih-bersih dari kasus korupsi. Itu yang pertama. Kedua, tentu kami dari Kopel sekarang sedang mendorong sebuah keterbukaan di DPR RI dan di Dewan gitu ya, terus di DPD juga untuk membangun sebuah parlemen yang terbuka gitu. Mari nanti kita akan memanfaatkan kalau betul sudah ada keterbukaan, coba kita manfaatkan rame-rame dan kita sama-sama mendorong betul menjadikan DPR ini menjadi DPR yang lebih kuat gitu ya, yang transparan, partisipatif. Tentu endingnya kalau kita bisa punya akses yang bagus kepada pengambilan kebijakan, tentu tidak akan terjadi lagi revisi undang-undang yang tiba-tiba yang bypass gitu ya, dan mengabaikan suara-suara kita di masyarakat. Ya. Gitu. Oke, Bu Anwar, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Hari Pak ini. Opi ini Ya. terima kasih banyak juga sudah diundang. Iya, jadi pemirsa Opiso, dengan hari ini kita sudah bisa mengetahui sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh teman-teman Kopel, terutama di dalam mendorong keterbukaan parlemen ya. Ya. Karena salah satu indikatornya adalah mengukur kinerja itu dari keterbukaan. Benar. Seperti itu. Oke, pemirsa Opiso, makasih Pak Anwar atas waktunya sekali lagi. Sama-sama. Jangan bosan-bosan, nanti kita akan undang lagi di sesi berikutnya. Pemirsa Opiso, dengan berakhirnya quote tadi, maka berakhir pula edisi dengan Kopel Indonesia hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.